Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari mahasiswi kedokteran semester 7 yang pada kali ini akan mendemonstrasikan terkait dengan skill lab pemasangan pipa nasogastrik dengan saya sendiri, Risma Maharani, dengan NIM 20180111042 dan rekan saya Nipun Putri Diatmika Maheswari Kesiman dengan NIM 047. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Putri, dokter yang berjaga di IGD hari ini. Saya izin konfirmasi Bapak dengan Bapak Adi, usianya saat ini adalah 50 tahun, alamatnya di Banyuning Pak G. Jadi Bapak hari ini mengalami keluhan ileus obstruktif. Oleh karena itu, diperlukan untuk dekompresi isi lambung gitu Pak ya. Lalu selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alatnya nanti begitu Pak ya. Baik, untuk selanjutnya indikasi dari pemasangan pipa nasogastrik tube ini, karena Bapak mengalami ileus obstruktif, maka diperlukan untuk dekompresi isi lambung atau mengeluarkan cairan di lambungnya begitu Pak ya. Dan untuk tujuannya adalah mengurangi tekanan pada perut Bapak begitu. Lalu saat prosedur nanti mungkin ada rasa tidak nyaman begitu Pak, namun Bapak tidak perlu khawatir karena saya akan melakukan tindakannya dengan steril dan juga dengan hati-hati sesuai dengan standar operasional prosedur begitu Pak ya. Lalu selanjutnya untuk prosedur pemasangannya nanti saya akan memasukkan pipa nasogastrik tube-nya itu ke dalam hidung Bapak. Nah, di mana sebelumnya saya akan mengoleskan lubrikan gel terlebih dahulu ke dalam pipanya. Lalu selanjutnya saya akan masukkan, nanti akan ada instruksi untuk melakukan gerakan menelan ya Pak ya. Nah, saat melakukan gerakan menelan nanti akan masuk ke dalam lambung pipa nasogastriknya. Maka selanjutnya akan dilakukan uji WUS test untuk menguji apakah pipa nasogastriknya sudah masuk ke dalam lambung atau tidak begitu Bapak ya. Lalu apakah Bapak bersedia untuk melakukan tindakan ini? Baik, Bapak bersedia ya Pak ya. Selanjutnya saya akan minta Bapak untuk mengisi form persetujuan ini Pak ya. Silakan dilakukan untuk tanda tangan. Baik, sudah dilakukan tanda tangan. Baik, selanjutnya karena Bapak sudah bersedia, silahkan Bapak melakukan berbaring di bed pemeriksaan dengan rileks begitu Pak ya. Saya selanjutnya akan melakukan tindakan cuci tangan steril dan juga akan langsung saja menyiapkan alat-alatnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan dalam tindakan kali ini. Di mana yang pertama tentunya di sini sudah ada hand drop untuk melakukan menangkap cuci tangan, lalu ada hand spoon, kemudian untuk alat-alat pemasangan pipa nasogastriknya yang pasti di sini sudah ada pipa yang itu sendiri dengan ukuran 16 fr, kemudian ada urine bag atau urobag, lalu di sini juga ada spike dan juga bengkok, kemudian ada lubrikan gel yang akan digunakan sebagai pelumas untuk mempermudah memasukkan dari pipa nasogastrik itu sendiri. Lalu di sini juga ada plaster dan juga ada pavik untuk membantu fiksasi dari pipa nasogastriknya itu sendiri, dan ada gunting serta ada juga stetoskop yang akan digunakan dalam menguji pipa NGT dengan menggunakan teknik WUS test. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tindakan cuci tangan juga menggunakan hand spray steril. Dan juga menggunakan hand spray steril. Baik, selanjutnya untuk persiapan dari pemasangan pipa nasogastrik, di mana saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di lubang hidungnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan ya Pak ya, permisi. Baik, di sini untuk lubang hidung yang kanan tidak terdapat adanya pembengkakan, tidak ada perdarahan, tidak ada deviasi septum kongka, juga tidak ada tumor ataupun massa. Baik, selanjutnya di lubang hidung yang kiri, di sini saya lihat adanya tersumbat gitu ya Pak ya, adanya sumbatan di lubang hidung kirinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan rasakan hembusan nafasnya. Bapak silakan bernafas secara normal. Oke, di sini saya rasakan dari hembusan nafasnya itu masih normal ya Pak ya untuk lubang hidung yang kanan. Maka selanjutnya saya akan lakukan pemasangan pipa nasogastrik itu adalah di lubang hidung yang kanan begitu Pak ya. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan dari pipa nasogastrik yang digunakan, yaitu adalah ukuran 16 fr untuk yang dewasa. Baik, di sini saya keluarkan dari kemasan sterilnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran
ukuran pipa nasogastriknya ini dari tengah telinga menuju ke puncak hidung, lalu selanjutnya melewati dari proses titik antara prosesus podeus sampai dengan umbilicus, di mana titiknya itu adalah 55 cm. Nah, selanjutnya di sini untuk persiapan dari prosedur pemasangan, selanjutnya adalah prosedur pemasangan. Maka saya akan mengoleskan terlebih dahulu pipa nasogastriknya ini, ujung pipa nasogastriknya dengan menggunakan lubrikan gel, di mana dioleskan sepanjang 15 cm. Baik, di sini tujuannya agar mudah untuk dimasukkan ke dalam lubang hidungnya dan juga agar melicinkan dari pipa nasogastriknya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan masukkan ya Pak ya dari pipa nasogastriknya ke dalam lubang hidung Bapak. Nanti saya akan instruksikan Bapak saat saya masukkan pipa nasogastriknya, Bapak sambil lakukan gerakan menelan begitu Pak ya. Nah, Bapak saya akan masukkan sesuai dengan sampai dengan batas yang telah ditentukan tadi Pak ya. Bapak silakan sambil gerakannya menelan Pak. Oke, sambil melakukan gerakan menelan. Oke, akan gerakan menelan Pak. Ya, akan gerakan menelan. Oke. Menelan Pak ya. Saya akan masukkan sampai batas yang telah ditentukan tadi, yaitu adalah 55 cm. Gerakan menelan Pak. Oke, sudah. Nah, baik, selanjutnya di sini karena sudah dimasukkan ke dalam batas yang telah ditentukan tadi, yaitu adalah 55 cm, maka dilakukan uji Wurst test untuk mengetahui apakah pipa nasogastriknya ini sudah masuk ke dalam lambung atau belum ya Pak ya. Dilakukan uji Wurst test oleh rekan saya gitu ya. Baik, untuk tindakan selanjutnya adalah menguji pemasangan pipa nasogastrik ini apakah sudah tepat atau belum dengan menggunakan teknik Wurst test. Saya dibantu dengan stetoskop. Yang akan diletakkan pada bagian epigastrium. Kemudian untuk spike-nya kita akan aspirasi terlebih dahulu hingga terisi udara kurang lebih 10 cc. Setelah itu kita akan sambungkan dengan ujung pipa nasogastriknya dan kita hembuskan udaranya, kita teraspirasi, lalu kita amati apakah sudah terdengar suara wus atau belum. Baik, di sini sudah terdengar adanya suara wus, itu menandakan Wurst testnya sudah positif dan penempatan dari ujung pipa ini sudah mencapai lambung sehingga kita tidak akan perlu melakukan tindakan penarikan atau reposisi pipa kembali. Karena posisinya sudah tepat, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan fiksasi pipa dengan menggunakan tester. Di sini kita akan melakukan fiksasi di bagian hidungnya dan pastikan agar tidak menyumbat hidungnya. Permisi Pak nggih, saya akan melakukan fiksasi dari pipa nasogastrik ini terlebih dahulu. Baik, di sini juga pastikan agar pasien nyaman. Baik, fiksasi telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan menyambungkan bagian ujung dari pipa nasogastrik ini dengan robek yang telah disediakan. Dan kita letakkan robek di daerah yang lebih rendah dari pasien. Oke Bapak, jadi karena tindakan sudah selesai dilakukan, selanjutnya yang perlu saya sampaikan terkait dengan pemasangan pipa ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari ke depan atau sampai dengan tujuan indikasi dari dekompresi ini selesai. Nah, selama
3 hari itu Bapak diharapkan agar tetap menjaga higienitas atau kebersihan dari pipa ini. Jika sudah mencapai tujuan indikasinya, maka akan dilakukan pelepasan dari pipa nasogastrik ini sendiri. Selanjutnya, sebelum saya lanjut kembali, apakah di Bapak ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik, maka dari itu saya akan lanjutkan dengan merapikan alat-alatnya. Nggih, Pak nggih. Baik, di sini karena alat dan juga bahannya sudah saya bereskan atau sudah saya rapikan, saya akan tutup dengan melakukan tindakan